Oke, balik lagi di Monkey House ID. Ya, Udah mulai. anjir, kenapa Anda malah fokus ke HP? Maaf, biasa. Sedang mencari Mencari apa ini? mencari- Mencari informasi mencari ilham. vaksin, mencari Mencari vaksin ilham. Anda. Tenang loh, siapa nggak usah capek-capek nyari vaksin, Ron. Karena tahun depan kan sudah mau ada vaksinisasi. tahun depan dasmu sekarang 2021. Anjir, iya men, tahun depan periode kedua katanya, ya kan? Enggak, periode keduanya masih bulan Juni bulan Juni kan pertengahan tahun ini. Sampai tahun depan, ya kan? Ya pokoknya katanya totalnya ya itulah yang simpang siurnya, ada yang bilang 3,5 tahun baru kebagian semua, ada yang Waduh. Allah. Cuman yang pasti ya sekarang sudah selamat tahun baru lah. Bukan Wih. sekarang sudah ya. Selamat tahun baru, sudah masuk 2021. Kita sudah meninggalkan 2020 yang kelam. Asik. Enggak, masih PSBB masih ada jam Iya, malam itu. jadi jangan ya makanya jangan berpikir setelah 2020 lewat 2021 semua akan kembali normal. Enggak. Resolusi apa itu? Iya. Burung kalian. Ada kemungkinan 2020 itu cuman ini apa masih itu apa namanya? Masih opening. Beta tes. Bisa jadi 2020 itu cuman beta tes. Bisa jadi. Iya, ya kan? cuman beta tes. Jadi sekarang itu Sekarang baru main eventnya Iya, tahun sekarang. baru ini sekarang realnya gitu. Makanya tolong itu dijaga. Dijaga ya, yang mau keluar yang mau apa. Tetap patuhi protokol ya Iya. kan. Jangan lepas masker lah kalau di luar. Iya. Kalau nggak perlu amat nggak usah lah keluar. Ya kurang-kurangin lah kegiatan luar lah. Orang apa sekolahan aja kan tadinya katanya udah mau Iya, sekolah tatap anjir. muka, sekarang masih kembali jadi daring. Kok pernah dengar Januari katanya udah Ya. mau kan. Terus sekarang udah lagi jadi April, nggak tahu Iya, kan. makanya itulah dia. Tapi Makanya emang dibilang 2020 beres itu bukan berarti gara-gara masalah beres. apa ya, kemarin 2020 akhir tahun kalau gua lihat orang pakai seragam aneh loh. Kok pakai seragam sekolah? Ya, Bukannya online ya, maksudnya jadi gimana ya Enggak, pandangan kita ada lo yang nggak tahu yang anak kalau TK gitu, anak TK gitu mereka pas daringnya juga pakai seragam. Tapi kan nggak mungkin di luar kan, sekarang Ya. bisa di luar itu tadi Ya ya nggak kan. tahu juga, maksudnya kali apa baru udah beres daring belum sempat ganti baju main keluar gitu. Oh, Gimana? anjir iya juga ya, iya. Maksudnya main ya ke depan rumah. Nggak, cuma gitu. gue jadi kepikiran anjing kok aing juga jadi bikin gara-gara pandemi kemarin gitu ya. Makanya Lihat orang sekolah aja aneh. Sebenarnya gitu. saran buat Menteri Pendidikan gitu untuk keharusan pakai seragam itu bagaimana kalau dihapuskan saja. Anjir. Jadi Bener maksudnya. Gimana kalau nggak usah pakai seragam aja, jadi kayak yang sekolah-sekolah di luar itu pakai baju bebas aja gitu maksudnya. Iya. Jadi orang Kan tua, di sini tadi para pas orang kuliah. gini para orang tua murid jadi nggak usah beli seragam. Mana curhat dari Iya. Itu maksudnya. ya baju bebas itu Iya. boleh kalau pas kuliah doang kalau di sini ya kan. Iya makanya ya maksud gue kalau misalnya bisa bagaimana kalau peraturan itu dihapuskan saja, jadi sekolah negeri juga sudah mulai pakai baju bebas gitu. Iya. Bisa. Biarin, jadi kita para orang tua Saran. murid tidak usah ngeluarin Hanya. dana buat beli baju seragam tiap tahun. Hanya gitu. saran ya, Ya, saran. Nggak tahu, orang belum tentu nonton anjir. Jangan lupa subscriber kita mah masih di bawah 10. Sedih pisan. Iya, Nah, Karut, ini kan vaksin mau ada nih. Anda kalau tiba-tiba terpilih gimana, Rut? terpilih apa Terpilih, Anda ternyata barusan terpilih buat Enggak kan, divaksin. kan vaksin itu kan yang tahap pertama itu targetnya kan buat nakes. Terus habis itu juga buat orang-orang apa ya, bagian yang pokoknya bagian-bagian yang garis depan dulu lah, atau pemerintah. Yang bagian vital ya, Ya. vital. Jadi kan kita aman, jadi mungkin boleh dicoba dulu gitu sama mereka. Jadi kita lihat hasilnya. Ya gitu, tapi balik lagi sih, gak tau kalau misalnya gue pribadi sih, kalau memang kebagian jatahnya buat disuntik Ternyata Anda dipanggil surat panggilan gitu kan. kayaknya sih oke aja lah. Seriusan mulai. Serius, maksudnya kalau misalnya ini sih oke aja, kan udah dites sama nakes. Masalahnya kalau Anda liwat
tidak ada yang bertanggung jawab tentu saja. Ya kan udah dites sama yang nakes dulu, Oh. maksudnya kan yang gelombang pertama. Kita kan harusnya gelombang Misalkan kedua dan gini, selanjutnya. amit-amit misalkan nakesnya lewat kan anjir udah divaksin juga apakah saya Nah, akan lewat? sebenarnya berarti kan kalau kayak gitu gimana ya? Satu, kalau memang ternyata vaksin itu menyebabkan komplikasi ya, kalau vaksinnya ya. Berarti kan itu kesalahan ada di pemerintah dong. Ya di Kementerian Kesehatan yang membeli itu vaksin Sinovac kan ya kalau nggak salah namanya. Iya, kalau masalah Yang vaksin Sinovac, karena kan vaksin si Covid ini juga sebenarnya ada banyak macamnya gitu. Dan Anda jangan lupa di Eropa udah ada mutasi baru Covid. Oh iya. Karena Yang diperkirakan karena cuaca, yang karena cuaca katanya dingin. lebih nggak lebih mematikan ya, tapi katanya lebih menular. Makanya bagaimana, apakah vaksin yang nyebar di kita itu sudah bisa mengatasi virus yang sudah jadi mutasi X-Men ini. itu? Waduh, gue Iya, sih kan? masih takut gue pribadi ya, karena waktu kecil kita diimunisasi aja kan ada gejala demam dan lain-lain ya kan. Nah masalahnya setelah divaksin apakah ada gejala-gejala? Ya pastilah, namanya kan vaksin. Nah fase itu takutnya saya tidak kuat dan liwat gitu. Ya nggak mungkin deh, gimana? Kan ada gini, ada segi selebarannya itu ada orang-orang yang tidak boleh divaksin, orang-orang yang boleh divaksin. Nah jelas selama kita masih masuk, harusnya gitu, selama kita masih masuk ke jajaran orang-orang yang boleh divaksin atau memenuhi syarat untuk divaksin, seharusnya mah tidak ada masalah. Efeknya nggak sebesar itulah ya. Gitu. Cuman kalau memang kita ternyata adalah orang-orang yang tidak boleh divaksin, ya sih jangan coba-coba juga gitu. Maksudnya jangan saya pengen keluar, saya pengen bisa jalan-jalan, jadi penting divaksin saja ya, tidak bisa begitu Pulgoso. Iya. Tidak divaksin sekali langsung bisa keluar kan? Iya, gitu, nggak bisa. Dan ya jangan sampai kayak kasus yang menjelang akhir tahun ramai itu, ada kasus yang ini bikin PDF. Oh PCR. Iya, apa? PCR. Swab PCR. Swab test ya, kan hasil swab test. Nah itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengen liburan doang kan memasukkan. Iya. Gini nih yang jujur aja, yang penjahat paling utama nih. Waduh. Penjahat utama pada masa-masa pandemi ini adalah orang-orang yang satu, dia kalau udah dites positif ya tapi tanpa gejala gitu, OTG, nggak ngaku, terus masih jalan-jalan, bukannya punya merasa gitu punya beban moral untuk mengkarantina dirinya sendiri supaya tidak menular gitu ya, tidak menyebarkan penyakit, supaya jangan nyusahin orang lain, karena mungkin orang lain yang kena bukan jadi OTG gitu, tapi ya, ternyata langsung kena. Karena jujur aja sekarang penderita dan yang gimana ya, mungkin dulu kayak di sekitar gua nggak ada yang meninggal, ada yang kena dan meninggal gitu, tapi sekarang ternyata orang-orang di dekat saya gitu atau orang-orang yang gua kenal mulai ada yang kena, ada yang ini, ada yang sampai meninggal bahkan gitu. Nah itu kita sekarang pelan-pelan ini penyakitnya sudah mulai mencapai titik-titik yang dulu tidak kita perkirakan bakal kena gitu, atau tadi misalnya sekarang tuh mulai ada di depan mata, makanya jangan lagi tidak bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. Nah satu itu udah penjahat tuh yang OTG masih jalan-jalan, itu udah penjahat itu. Kedua adalah keluarga yang misalnya salah satu anggota keluarganya meninggal karena COVID tapi tidak mau pakai surat prosedur COVID, pemakamannya masih penting, pemakaman normal, masih ini, bahkan masih bikin tahlilan dan lain sebagainya dengan ada mayatnya di sono, kan ada kumpul-kumpul ya, gitu itu kan itu berbahaya gitu loh, berbahaya menularkan ke semua orang, apalagi kalau dia nggak bilang ngajak barang-barang ya, maksudnya itu apa, mau bikin ini, mau ngajak biar ada temennya gitu yang nemenin, ya kan kurang ajar kalau kayak gitu. Kita tahu itu sedih gitu, maksudnya Anda sedih apa, tapi jangan ngajak-ngajak juga dong, wahai manusia. Nah itu maksudnya bukan gimana ya, maksudnya protokol itu ada demi supaya tragedi yang Anda alami atau tragedi yang orang-orang alami itu tidak menyebar ke orang-orang. Tidak dong. Orang-orang sama kayak aing. Ya, harus sama nasibnya kayak aing. Nah, itu yang orang-orang yang kayak gitu tuh benar, maksudnya gimana ya, yang OTG apa? Itu yang
memperburuk ya yang suasana. memperparah juga. Joki edit PDF. Nah, itu juga itu penjahat itu yang mau apa ya, joki-joki yang bikin tenang, saya punya orang dalam, kita bisa ini buatin, nggak ketahuan kok hasil tesnya dan lalalala itu. Tapi dia kerja buat hidup. Ayo gimana? Tetep sama aja kalau situ ngomong kayak ngomong itu ngerampok. Iya dong. Saya ngerampok buat apa? Buat ngasih makan anak-anak. Iya, tapi kan tetap aja nyelakain orang lain, Iya, benar-benar ya. Berarti tidak relevan lagi ya. Iya, maksudnya relevan, gini, walaupun saya bersimpati pada usaha Anda untuk menghidupi, maksudnya pada usaha orang-orang tersebut untuk menghidupi keluarganya, simpati. Tapi bukan berarti saya ingin celaka, Oh iya. Gitu loh maksudnya. Iya. Harus ada pertimbangan lain Ya, di gitu. sana ya kan. Maksudnya masih banyak maksudnya masih bisa coba cari jalan lain gitu. Oke. Apalah gitu, maksudnya apa gitu. Jangan kayak gitu juga, soalnya kan satu yang jadi korban kan bukan cuma satu orang. Ya dong. Ya kan kan liburan naik pesawat, bis dan lain-lain Ya, kan. yang mau liburan mau apa juga ya. Gimana ya? Sebenarnya mungkin gini. Gue ngerti lah terkurung dalam rumah itu menyebalkan. Walaupun saya senang di rumah dan lain-lain, tapi kan orang-orang tidak seperti tapi Anda. lama-lama ya selain orang-orang nggak kayak gue ya lama-lama juga bosan juga gitu, ada jenuhnya. Cuman bukan berarti Anda mengabaikan protokol dan lain-lain gitu. Nah itulah makanya. Dan bagi anda yang menganggap vaksin itu sebagai penyelamat, sebagai juru selamat gitu, jangan salah, namanya vaksin itu bukan antivirus, itu bukan obat. Oh, jadi kalau misalkan orang udah kena divaksin percuma gitu. Kan emang kalau orang yang survivor, maksudnya orang yang selamat dari COVID, udah pernah kena tapi udah sembuh, nggak usah divaksin. Oh, emang ada ketentuannya. Iya. Udah kebal dia sih. Tapi udah kebal. Imunnya sudah kenal. Ya udah ini. Cuman maksudnya balik lagi, vaksin itu kan cuma untuk memperkuat imunitas tubuh Anda. Iya, gitu. supaya kenal virusnya. Jadi supaya tentara-tentara dalam tubuh Anda tuh kenal gitu. Jadi teroris yang akan menyerang tubuh kita itu kayak ini seperti gitu. Ini, senjatanya ini ya, gitu kan. Jadi kalian harus siap sedia gitu, udah ada trainingnya gitu. Ya gitu, simulasinya seperti itu. Simulasinya kan kayak kurang lebih kayak gitu. Tapi bukan berarti itu jadi obat. Jadi makanya masih ada kemungkinan Anda sakit, apalagi COVID ini kan juga dikenal sama dokter-dokter juga nyebut COVID ini adalah penyakit 1000 muka dan lain-lain. Ya maksudnya intinya ada kemungkinan juga bisa ada muncul mutasi baru yang tidak bisa ditangani si vaksinnya gitu. Ternyata ada ini mendadak ya, dipikirnya vaksinnya kayak apa, cuman ini mah begini doang, ternyata berubah aja vaksinnya jadi Wolverine. Waduh, susah gitu. Kita kan vaksinnya virusnya berubah jadi Wolverine gitu misalnya, kan kita tidak tahu gitu. Ya, bermutasi. Iya, bermutasi jadi X-Men gitu kan, kita nggak tahu anjir. Iya. Makanya ya itulah maksudnya, vaksin itu bukan jadi 100% bahwa kita semua tetap akan terbebas atau ini. Intinya sih tahun ini juga kita masih bisa mengharapkan bahwa kita akan hidup dalam masa-masa kelam untuk kok pesimis tetap sih. Social distancing, physical distancing, kurang-kurangin kumpul-kumpul dan lain-lain. Ya walaupun udah ada vaksin, Ruth ya, jadi masih ada jam malam. Jadi jam malam, jadi jalan-jalan tuh ditutup. Ya kan sekarang katanya. Gua bingung kemarin mau pulang kok ditutup jalannya, suspek. Yang nyuruh siap keluar malam tuh siapa, Le? Ya kan Nah, melihat keadaan ya. Ini contoh pelanggar peraturan. Iya, gua investor. Nah, cuman maksudnya gini, ini yang konyolnya ya, bukannya berarti tidak mengapresiasi pemerintah membuat tindakan ya. Yeah. Cuman maksudnya buat gue mah konyol. Gimana ya? Gini ya, ngomongnya kan jam malam, tutup jalan ya, bukan tutup jalan, toko jam. Ya maksudnya gini lah, kalau tutup toko oke lah. Cuma jam malam tutup jalanan, kenapa? Buat supaya orang-orang tidak berkeliaran di malam hari. Tapi kan konyol, itu si virus COVID itu kan tidak gimana ya? Tidak keluarnya malam-malam. Iya gitu kan. Virus COVID itu bukan vampir gitu. Dia bukan berarti dia diam di siang hari, aktif di malam hari.
Iya kan? Itu kalau misal ngomong gitu kan berarti itu konotasinya gitu. Itu COVID apa vampir? Waduh, Iya dong. dikira kupu-kupu malam, Iya. keluarnya malam-malam. Makanya kan sebenarnya jadi Aduh. konyol. Tapi gitu kalau untuk menutup toko atau apa mungkin iya wajar. Jadi supaya orang-orang ya tempat makan atau apa supaya orang-orang nggak kumpul. Oh. Tapi di sisi lain yang harus diperhatikan juga bukan cuman harus menahan orang supaya tidak kumpul malam-malam, tapi dari siang hari pun sebenarnya bisa gimana, yang paling penting adalah gimana caranya membatasi satu tempat itu nggak ngebludak orang di dalamnya, nggak over, supaya tetap bisa ada physical distancing, bisa ada ini gitu. Jangan over capacity dalam satu tempat, kan yang penting itu terserah dia mau ngumpul mau apa, selama yang dia penting protokol kesehatannya dijaga. Protokol kesehatan sama ya sebagai tanggung jawab sama sama pemilik tempatnya untuk supaya jangan over capacity, jangan over crowded satu ya, tempat. karena toko-toko itu juga dapat surat dari pemerintah, jadi ya kita utamanya gitu bisa apa-apain lagi gitu. Nah itu yang harus diperhatikan tuh. Cuman ya kalau sekarang dengan adanya jam malam, bukannya tidak bersyukur memiliki pemerintah daerah atau pemkot yang siap sedia gitu yang ini, tapi di sisi lain tolonglah tindakannya agak-agak lebih ya gitu harus jalannya. agak Karena masuk akal gitu. Pasti gue bingung ya, rapat gitu ya. Ini untuk membatasi gimana kalau kita bikin jam malam itu siapa yang bilang gitu? Terus ada yang bilang oke, bagus lah itu. Kan itu kalau kayak Gua bingung Mimian gitu kan lagi rapat gitu. Gimana cara kita mengatasi angka penyebaran Covid yang terus naik misalnya gitu kan. Kita ada yang ngasih ide, kita perketat pengawasan untuk physical distancing. Perketat terus misalnya kita kasih hukuman yang lebih berat misalnya untuk ini denda atau apa buat ini, terus ada yang ngomong itu satu. Bagaimana kalau kita bikin jam malam saja untuk jalan-jalan tengah malam? Kan itu kurang ajar sebenarnya gitu. Ya, gitu kan. Kenapa dari dua itu malah satu? Dari berbagai ide gitu mungkin yang muncul, kenapa yang itu yang diambil? Karena yang itu sebenarnya paling tidak relevan. Karena udah menurut sih udah sia-sia men. Maksudnya gimana ya? Udah mending bebasin aja tapi orang-orang tetap jaga protokol. Nah itu ini udah nggak bisa gini bukan gitu. Ini yang menyangkut kita sebenarnya akan masuk ke topik lain, cuma yang masalah kebebasan ini kita nih gak tahu ya orang mungkin nggak bisa ngomong pukul rata orang Indonesia doang ya, tapi maksudnya sebenarnya orang tuh rata-rata kalau dikasih kebebasan bablas gitu. Iya, ngerti orang bablas. Ya. Nah, tapi kalau tidak dibebaskan ngamuk. Kalau tidak dibebaskan curi-curi supaya bebas. Ya itu yang apa ya? Kita tuh harus mengerti bahwa kebebasan itu bukan berarti bebas melakukan segala hal tanpa ada tanpa ada batasan atau tanpa ada pertanggungjawaban. Tapi maksudnya kita tetap harus bebas. Kita selain itu tapi kita juga tetap harus bertanggung jawab atas kebebasan tindakan kita yang supaya tidak mencelakai orang lain, supaya tidak masih aware supaya tidak merugikan orang lain, supaya tidak merugikan diri sendiri gitu. Walaupun sebenarnya sah aja sih kalau mau ngerugiin diri sendiri mah gitu. Cuman kan ngapain gitu. Jadi kan kita boleh bebas tapi tidak merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri gitu. Nah, yang sekarang dengan kita pengen begitu di luaran tanpa dan mengabaikan protokol kesehatan juga ya itu juga buruk. Terus juga gimana ya? Sebenarnya bukan yang konyol sih. Masih ada yang percaya bahwa vaksinasi Covid itu adalah obat. Bukan ke dokter selubung gitu untuk memasangkan chip di tubuh manusia. Anda tidak sepenting itu, wahai masyarakat. Hey. Ya, gitu. Makanya gimana ya? Chipnya maksudnya gimana sih? Emang chip itu kalau masuk ke badan gitu terus kita bisa dikontrol gitu kayak robot kan? Enggak gitu juga. Terus kalaupun misalnya ya nanti kita bisa didetek sama pemerintah atau sama yang FBI sama CIA dan KGB DLL lah gitu. Yang enggak juga. Semua gini, sadar tidak sadar kita itu setiap hari selalu membawa data personal kita, membawa detektor, iya kan, membawa beacon, membawa ya itulah, membawa suar kemana-mana.
Lah itu GPS di HP itu apa? HP itu kan sebenarnya itu ada GPS, berarti kita bakal ada yang, kalau ini ada yang bisa ngedetek kita kemana-mana, tahu kita di mana. Nggak perlu capek-capek Nggak usah, bikin nggak usah. ribuan chip ke Iya. kita gitu kan. Nggak usah gitu. Ada. Kalau cuman buat ngedetek, kalau misalnya dia bisa ngontrol kita, pertanyaannya otak manusia itu kan nggak sesederhana itu ya, ribet, rumit lah gitu. Makanya nggak mungkin masa cuman karena chip satu tiba-tiba ini kebanyakan nonton film itu. Iya. Siap pikir film Marvel anjir. Begitu. Ini Jadi ya semoga vaksinnya berhasil ya, kan. program vaksinasi di Indonesia berjalan dengan lancar. Karena gue juga cukup iri, di luar udah boleh event, bro. Udah boleh event. Apa di luar boleh event? Kan di mana? Thailand, di ini udah boleh. Apa orang masih udah boleh, Rod. Udah boleh ada acara-acara event di sana di luar tuh. Iya, tapi bukan berarti Kita tetap ada protokol kesehatan tetap ada terus, sih. tapi bukan juga, tapi kebanyakan juga masih virtual event di Amerika aja masih ini. Sekarang gini lah, nggak usah gimana ya? Jangan event ya Thailand enggak, Amerika lah yang gede, yang keren, yang ini begitu, yang murika gitu. Tetep aja sekarang lagi kacau. Iya sih. Cuma gara-gara ini COVID kan, ya, lagi mau pergantian presiden ya, nggak tahu lah. Oke, tadi mana bilang mau bahas topik yang lain Ya. yang saya pikir dengan nalar saya asik yang waras gitu Iya. ya. Setelah drama 1-2 sudah selesai. Tahun baru keluar lagi yang baru. Aduh, orangnya ya, sama. masalahnya kemarin tuh gimana ya? Gue jujur aja Facebook gak punya ya. Yeah. Facebook, media sosial saya kurang sekali. Jadi sumber berita itu. Tapi istri Anda punya Facebook, Pak Rudy. Ya pokoknya Pasti share ke Anda itu kan. Ya sumber beritanya kan sedikit. Tiba-tiba kemarin tuh ini ada drama. Waduh, drama apa? Drama foto cenah. Drama foto apa ini? Foto yang Titan itu. Drama foto. Aduh. Terus dilihat pelakunya inisialnya MY. Waduh. Ini MY siapa lagi? Ternyata setelah ditelusuri gitu lah. yang kemarin. Setelah selidik lah kok orang yang sama dengan yang masalah dengan Gojek kemarin. Ya, yang ojol sama yang berhutang. Ya. Duit ya kan. Nah itu aduh. Saya pikir setelah itu dia bertobat dan nyari jalan untuk membereskan masalahnya, ternyata tidak. Bikin masalah baru. Nah, jadi nggak gini, jujur aja gue nggak tahu detail masalahnya. Nggak gini, jadi yang gue awalnya tahu tuh dia nge-share, dia ngasih tahu ke orang-orang bahwa foto gue bocor nih di Discord. Tapi gue nggak tahu foto apa anjir yang foto dia. Ya nggak, gue tahu masalahnya foto nih, cuman gue nggak tahu detail fotonya gimana. Ya disensor soalnya bro. Terus maksudnya fotonya bocor, maksudnya kok bocor, maksudnya foto gimana yang bocor tuh kenapa? Maksudnya gimana ya? Ya jadi foto ini SS nih, foto dia di sensor bawahnya, jadi cuma buka dia doang. Iya, nggak, maksud gua tuh gini. Apakah kok disebut bocor? Kan maksudnya apa? Oh dia iya dia katanya kontraktir dan ada konten yang begitulah. Dan bocor dan ya mulailah rame di situ. Nah, itu yang gue bilang pokoknya. Dan muncul kedua statement. Terus habis itu juga gue lihat ya itu ada meme segala macam yang Anda perlihatkan kemarin, yaitu meme Titan itu. Kan finalnya sekarang. Aduh anjing. Ya benar. Iya sih nggak salah. Cuman ya gimana ya? Ya gini ya. Gimana wahai Rudy, bagaimana pandangan Anda? Jujur yang waktu gua denger ya terutama setelah tahu maksudnya detailnya bahwa itu adalah dari foto ya traktir ya. Ya maksudnya foto-foto kita beli gitu. Apalagi katanya juga itu tuh bukan, maksudnya itu tuh foto request ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu. Makanya gini, orang pribadi cuma tahu dari itu. Nah ya nggak tahu gini. Yang mana tahu mungkin dari komentar baca nggak tahu request, gini permasalahannya gini, ini kalau misalnya nih ya, let's say bentuknya apalah ya, kayak rar apa-apalah gitu, yang kumpulan foto dia yang khusus diberikan pada orang-orang yang join di traktir dia gitu, yang ngasih duit lah ke dia atau yang bayar beli atau apapun.
sebenarnya gitu kan kayak kita gini lah, kayak kita beli buku nih, dibeli buku di mana, beli buku di ya, toko buku lah ya, nggak usah sebut mereknya. Maksudnya beli buku di toko buku atau bahkan beli e-book atau apapun lah. Kita memang memiliki si barangnya ya, tapi kita tidak punya hak untuk menyebarluaskan isi barangnya. Kita copy gitu, misalnya kayak buku terus apa kita fotokopi. Memang ada ketentuannya ya? Iyalah, itu dilindungi undang-undang dong. Itu kan hak kekayaan intelektual. Enggak, kalau gua beli barang terus gua perbanyak enggak boleh. Enggak boleh loh, hak kekayaan intelektual deh. Gua beli benih tanaman gua perbanyak. Ya beda anjing. Beda weh. Kan itu bukan hasil kekayaan intelektual. Oh, beda ini, beda konteks barangnya beda. Beda konteks kategori barangnya beda ya. Maksudnya kan kalau misalnya seni. Ya, mulai dari karya seni, tulisan dan lain-lain lah, pokoknya jenisnya yang itu terus kayak. Nah, itu tuh enggak boleh disebarluaskan. Resep makanan aja sebenarnya kalau tanpa kayak misalnya resep makanan KFC, resep ayam goreng KFC, resep rahasia gitu. Udah jelas itu rahasia. Saya tahu juga nggak boleh disebarin gitu. Yes. Karena itu boleh asal nggak ada cepu. Yang berhak menyebarkan adalah yang punya hak kekayaan intelektualnya. Kalau dia misalnya kayak resep ayam goreng, share ayam gorengnya, share KFC-nya nyebarin sendiri gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya beda cerita kalau gue nyari resepnya, gue coba-coba gitu, nemu akhirnya nggak sengaja, ya itu nggak masalah. Karena itu kan nemu belum tentu benar. Kembali lagi kalau misalnya kayak terus, tapi kan kalau misalnya kayak karya seni berupa foto, buku, video itu kan jelas. Itu udah ada yang apa ya, yang punyanya, yang punya hak untuk menyebarluaskannya ya yang bikin. Yang produce gitu loh, yang si produsennya kasihin ke orang ini ya, gitu misalnya gitu. Dan makanya sebenarnya gini, jujur aja yang gue lihat anehnya adalah banyak orang yang mempermasalahkan dari si mbak-mbak ini. Jadi yang nyerangnya justru bukan nyerang si penyebarnya, tapi malah nyerang si mbaknya. Karena awalnya sih yang agak menyerang, mengkomentari hasilnya. Setelah statement kedua yang dia keluarkan, menyerang itu juga gitu. Gini, jujur, gue lihat satu foto, nggak disensor sih, cuman yang kok mana nggak bagi-bagi kurang sih? Woi, saya itu penyelidikan. Jadi ada yang kan orang nanya sebenarnya kasusnya apa sih, foto kayak gimana, jadi ada gitu. Oh gini, oke. Nggak disimpan lah, tenang, saya tidak ini. Anda nggak apa-apa nyimpan, tapi tolong dikirim ke saya gitu. Ya pokoknya gimana ya, udah lihat. Terus jujur kalau memang lihat dari estetika, nggak ada estetikanya. Jadi maksudnya nggak ada editing, nggak ada make up, nggak ada, kurang maksimal effort. Nggak kurang, gimana ya, itu sangat kurang itu. No effort gitu. Jadi kayak cuma kayak bukan kurang lagi, nggak ada gitu. Jadi kayak lu tiduran foto dari atas cekrek gitu, selfie dari atas. Itu kamera HP. Kayaknya kamera HP ya, gua nggak tahu pakai kamera apa, cuman lighting nggak ada, angle-nya tidak kurang pas gitu. Nggak ada mikirin apalah gitu, konsep nggak ada konseptualnya, nggak ada lootnya juga, nggak ada, maksud gimana ya, erotismenya tuh nggak ada gitu. Jadi sensor Anda tidak berdiri gitu. Nggak juga, cuma maksudnya kayak gimana ya, kayak lihat nggak in ya, nggak kayak lihat orang cuman pakai orang pakai pakaian dalam, kayak manekin pakai pakaian dalam. Iya. Kan nggak ada ya udah ya gitu. Oke, gitu. Itu cuma contoh modelnya ya gitu. Nah, anjing disamain manekin dong, goblok. Iya kan, maksudnya nggak ada estetikanya gitu. Bahkan manekin pun berpose gitu, ini nggak ada pose-posenya gitu doang. Iya. Nah, anjing dia beda dari manekin. Wahai. Maksudnya gimana? Jadi intinya dari secara karya gitu, nilai dari karyanya tuh nol gitu loh. Maksudnya dari enggak red 1 sampai 10 nol. Aduh anjir. Ya maksudnya dinilai dari satu karya gitu. Dari karya. Ya kalau gua nilai pribadi orangnya, wah gini, saya tidak berani menilai. Nanti digoreng. Kalau ini terdengar penilaiannya, ntar saya digoreng. Jadi cuman maksudnya kalau menilai dari itu, oke, setuju, dalam artian
sininya jelek. Ini ya dari secara estetika nggak ada. Jadi ini bukan karya seni. Ini asal-asalan doang. Ya ini mah cuman kayak ada orang kayak minta pap dong. Pap tete. Minta pap dong. Oke, ceklek gitu. Nah kayak gitu doang. Iya. Tapi permasalahannya adalah satu, ini kan via traktir. Jadi mungkin ini ada dia memberikan penawaran bahwa dia akan memberikan level sekian, memberikan foto-foto begini. Kalau dia dapat duit, kalau ada yang bayar atau yang beli bla bla bla. Ya fine sih gitu. Nah, tapi kan di situ dia memberikan itu konteksnya adalah sebagai barang jualan ya. Kasarnya barang jualan. Berarti itu adalah secara tidak langsung bagus, buruk atau gimana pun kualitasnya itu sudah jadi hak kekayaan intelektual dia. Sudah bisa dilindungi oleh hukum. Nah, yang gua justru sayangkan adalah kenapa foto ini disebarkan. Terlepas apapun maksudnya, terlepas apapun niatnya, ini penjahatnya. Jujur aja kalau misalnya ngomong penjahat secara yang paling bersalah dalam kondisi ini bukan si mbak-mbaknya ini, tapi adalah si orang yang menyebarkan ini. Karena dia secara tidak langsung melanggar hak dari sudah menyebarkan sesuatu yang bukan hak dia untuk disebarkan. Kalau sama kayak kasus kemarin ya kan ya. Kalaupun dia ngomong kan udah gue beli fotonya, bukan gue beli fotonya gitu. Tetap aja hak kekayaan intelektual untuk penyebarannya bukan di tangan si yang beli, tapi di tangan si mbak-mbak ini yang menjual. Kira jadi hak. Enggak, ya kan gue bilang analoginya, lu beli buku bukan berarti lu bisa fotokopi lu jual. Iya. Bukan bisa lu fotokopi lu sebarin. Ini enggak di oke. Gitu loh, enggak boleh gitu loh kan. Harusnya nggak boleh, walaupun kalau kampus-kampus ya nggak tahu lah begitu. Cuman intinya harusnya tidak boleh karena itu hak kekayaan intelektual. Nah, balik lagi kalau dalam kasus ini, cuman kan kalau ngeliat yang dari komentar-komentar ya banyak penyerang ini. Kalau secara estetika oke. Memang gitu maksudnya. Tidak dengan tidak nggak ada bagus-bagusnya gitu kan maksudnya ya lu mau jadi hero cosplayer lo grafir atau apapun bebas tapi tolong diniatkan sedikit lah estetik gitu jangan lu cuman begitu ceklik ya enggak juga gitu. Ini kan bukan orang minta foto di WA atau di apa gitu, foto pap dong ya gitu dan segala macamnya gitu. Iya. Itu nah terus ya juga ya itu kesalahannya. Jadi gue bilang sih memang ada berbagai kesalahan ya, cuman maksudnya reaksi dari netizennya juga salah gitu, yang harus di ini karena orang-orang sudah tidak suka sama dia Rud. Menurut orang ya, gara-gara beberapa kasus kemarin itu orang pandangan dia jadi gitu kan, nggak kurang simpati jadinya. Nah berarti kan sekarang gini, berarti drama ini dibuat. Nah kalau ada yang ngebelain nanti dikiranya WK itu kan. Apakah Anda ternyata WK dia? My God, teman WK itu apa? Jadi WK itu istilah kalau ngebela-belain cewek white knight gitu. Jadi white knight kalau ngebela. Makanya mungkin orang-orang orang ngerti orang-orang kenapa jadi mayoritas jadi salah. Setuju menyalahkan dia karena banyaknya begitu gitu. Jadi kalau satu yang berbeda jadi WK nantinya. Jadi begini saudara Fausta, saya itu objektif. Kalau saya WK. White knight gitu katanya. Enggak, kalau saya white knight, saya nggak akan bilang itu foto jelek. Karena kan kalau namanya white knight itu membela. Benar salah dibela. Iya. Nah kayak kalau pengacara kan salah atau benar selama dibayar dibela. Itu white knight sebenarnya. Itu pengacara. Iya. Tapi kan kalau white knight tidak, salah benar tanpa dibayar, tanpa mendapatkan keuntungan apapun, cuma dengan harapan dia bisa dapat sesuatu gitu. Baru harapan doang. Nah, dibela gitu. Nah, saya mah enggak gini. Gue objektif aja gini, dalam artian gini. Gue bilang fotonya jelek, karyanya jelek, 0 besar. Karena nggak ada niat, maksudnya memang nggak ada usaha untuk estetik di sana. Diedit aja enggak deh, nggak usah susah-susah diedit. Dia make up aja enggak.
Iya. Mungkin make up nggak kelihatan. Dan ini lebih parah lagi. Pakaian dalam yang dipakai nggak ada estetiknya, maksudnya itu ya gitulah gitu. Maksudnya nggak ada kayak lingerie bermerek kayak apa gitu yang memang mau bentukannya tidak ya itulah pokoknya bentukan gini lah kalau ngomong badan ya enggak bentuk dalamannya ya maksudnya pakaian yang ditinjaukan di sana juga ini terus belum ya intinya nggak ada estetika yang apalah yang gitu yang harus dicap indah gitu. Nah itu gue bilang secara karya itu sampah, literally sampah, gue bilangnya sampah. Tapi kalau karena itu kita nyerang dia, wah dengan segala omongan bahwa ini kok begini, wah terus ya intinya didramain lah. Ya. Kita salah sasaran karena targetnya harusnya bukan dia, targetnya adalah orang yang nyebarin. Gini deh, gini dengan apapun alasan yang menyebarkan, entah untuk jadi joke, entah untuk jadi mempermalukan atau apapun lah, itu bukan tidak bisa terjadi sama konten kreator lain yang bikin grafir foto juga. Bisa jadi mereka untuk cerita entah Patreon, traktir, saweria atau apalah pokoknya dari via apapun, hasil yang mereka sudah pakai dengan apalagi yang ini udah pakai jerih payah gitu, di foto disebarluaskan. Jadi membajak. Iya, membajak atau ya ditaruh di situs-situs misalnya kayak waktu sempat ada kasus kan salah satu cosplayer itu sih, ya. Yang ditaruh di Pornhub gitu. Bukan, kan. Ya pokoknya forum yang isinya betul lah. Ya pokoknya kan, nah itu kan juga pahit loh. Makanya maksud gue tuh gini, yang sikap orang justru kita bukan menyalahkan dari si MY ini dalam kasus ini jadi korban. Benar jadi korban dalam artian karya dia, karya itu kata yang agak gede, cuman maksudnya ya apapun yang dia jual gitu itu disebarluaskan tanpa seizin dia. Tapi kan kita malah nyerang dianya. Let's say misalnya memang kelakuannya nyebelin, dan yang gue lihat atau yang gue dengar dari beberapa orang memang katanya nyebelin orang. Gue sendiri nggak kenal sih, cuman maksudnya dibilang nyebelin. Berarti kan kita bukan membenci karyanya, bukan tidak menyukai karyanya, tapi kan kita nggak suka orangnya. Double jadinya kata gua mah. Nggak suka karyanya, nggak suka ya orangnya. Ya cuman kan berarti basicnya adalah nggak suka orangnya. Bukan tidak suka, mungkin karena karena kelakuannya begitu. Ya mungkin karena kelakuannya kenapa, tapi balik lagi kan itu berarti kita tidak objektif. Iya. Pada masa ini harusnya yang kita permasalahkan, yang kita dramakan adalah orang yang menyebarkan, bukan si. Tapi kan gara-gara dia juga, dia orang kesalahan ke dia. Kan dia kan kayak tadi lu bilang dia punya utang nih 15 juta. Dia walaupun apapun syarat dan ketentuan, apapun yang menyebabkan dia berhutang 15 juta itu, entah dia karena kesalahan dia sendiri atau apapun, balik lagi yang penting itu adalah salah satu usaha dia untuk membayar si utang itu atau untuk menghidupi dirinya sendiri. Mungkin utang itu udah lunas atau kagak gue nggak tahu ya, cuma maksudnya intinya mungkin itu salah satu cara dia untuk menghidupi dirinya sendiri. Tutup lubang gitu maksudnya. Bukan, maksud gue itu usaha dia dapat duit, maksudnya jualan itu gitu. Maksudnya jualan foto-foto dia atau apalah. Dan itu kita tidak berhak untuk menghakimi ya, secara tidak, maksudnya apapun urusannya gitu. Kita kan juga nggak bantu ya. Maksudnya gimana? netizen ini kan nggak ngebantu dia. Maksudnya nggak ngebantu ngebiayain hidupnya, nggak ngebantu apa. Terus dia bikin drama tanda kutip, dan di sini dia jadi korban. Kok dia yang diserang? Ini ngebantu misalnya tanda kutip ini kalau konotasi utang dia gitu. Iya, maksudnya dia kasarnya ya karena perlakuannya berbeda karena dia menciptakan masalah sendiri. Maksud gue gini, ya berarti kan kita membenci manusianya, bukan membenci apa yang dia lakukan, bukan membenci perbuatannya, kita benci orangnya. Sama kayak misalnya kita, ini agak jauh sih konotasinya, cuman maksudnya kayak kita ada orang ngebunuh, kita bukan ngebenci karena bukan membenci tindakan dia membunuh orang, kita membenci dia, membenci si pembunuhnya, apapun yang dia lakukan. Makanya setelah dia keluar, setelah bebas dari penjara, misalnya udah di penjara, udah di ini, kita tetap nggak suka aja karena dia, karena yang kita benci ada orangnya, bukan tindakannya.
Kalau kita benci tindakannya, begitu tindakan itu sudah dihukum, sudah mendapatkan keadilan, tetap dibenci. Kita akan memaafkan orangnya, nggak dibenci, karena yang kita benci adalah kelakuannya. Kan seharusnya kan kayak gitu, yang dibenci adalah kesalahannya, bukan si orangnya. Manusia kan bisa berubah, kan? Tapi gitu, maksudnya balik lagi, gue bukan bilang gue ngebelain si MY ini atau enggak, ya terserah sih, kalau emang dia nyebelin ya mungkin wajar. Cuman maksudnya dalam kasus ini yang harus kita tegur bukan si MY-nya, karena maksudnya kayak kenapa dia melakukan hal seperti ini, kenapa dia mempermalukan komunitas misalnya, kan katanya orang Bandung ya, mempermalukan cosplayer Bandung, walaupun gue bilang sih dia udah nggak cosplay lagi, dia udah nggak pernah, sudah tidak aktif. Dia bilang dia terlalu salah, kemarin sempat coba cari ini, katanya dia kan udah berhenti cosplay, jadi otomatis sebenarnya udah nggak ada relevansinya sama anak-anak cosplay. Cuma karena memang kenal dari situ yang komentasi jadi tahu masalah. Ya cuman kan masalahnya balik lagi, satu berarti kan jadi sudah hilang dari percosplayan, secara tanda kutip ya, sudah hilang dari percosplayan. Berarti anak-anak cosplay juga nggak perlu ngurusin dia. Even misalnya dia let's say pahit-pahitnya open BO misalnya, open BO, kalaupun dia open BO ya sudah, kan dia sudah bukan anak cosplay, berarti bukan kita nggak ada hubungan apa-apa, komunitas cosplay Bandung sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan orang ini. Kita nggak perlu ngurusin juga nggak masalah gitu loh. Jadi jangan overreaction. Ya jangan over gitu loh, jangan overreaction. Masalahnya kalau dalam kayak gini, gue jadi cringe, bukan cringe sama si Emi. Oke lah, gue cringe sama Emi-nya, cuman maksudnya yang lebih gue cringe adalah anak-anaknya yang terlalu memperbesar masalah ini sampai jadi drama awal tahun gitu. Gue pikir dramanya kayak apa, ternyata gini doang. Yang gue permasalahan cuma pas lihat fotonya, anjir nggak estetik. Dan mungkin banyak anak-anak yang juga mempermasalahkan itu, tapi di sisi lain mereka lupa, lah ini bisa bocor kayak gini dari mana? Iya, makanya muncul meme Titan itu. Iya, maksudnya kan kalau bisa sampai bocor segala foto ini dari mana bocornya? Nah, yang harus dikejar kan si kampret yang bocorin. Karena ini bisa mengancam konten-konten kreator lain. Oh, kalau dibeli sama dia gitu kan. Bisa jadi bocor lagi. Iya. Terlepas mau disebarinnya di Discord, mau disebarinnya di itu. Nah, itu kampret ini yang harusnya dicari. Yang penting jangan ada cepu sih gua. Makanya kan maksudnya kampret ini yang harusnya dicari, ditindak. Kenapa? Dia membahayakan konten kreator lain. Kalau kan gini, mental orang Indonesia kan gitu. Kalau bisa dapat gratisan kenapa bayar? Nah, orang yang nyari berusaha untuk beli ngumpulin duit untuk beli, misalnya untuk kontennya, misalnya let's say Lola Zeta misal, atau siapalah yang Yukitora Keiji misalnya yang dari Patreon atau apa, udah berusaha nabung gini-gini ternyata tiba-tiba orang ini beli terus menyebarkan gratisan, kan kampret. Iya, aing capek-capek beli gitu kan. Ternyata dapat gratisan, pengen dong. Iya. Terus kan itu juga merugikan bagi si konten kreatornya dong. Mereka yang tadinya let's say misalnya dapat berjuta-juta, misalnya ternyata cuma dapat ratusan ribu. Karena sudah disebar. Malas bikin lagi. Iya. Kita tidak bisa menikmati pemersatu bangsa. Iya sih. Ya itu maksud gua tuh gimana ya? Kita harus menghargai. Susah sih, Ruth. Memang susah sih memang. Jadi gimana ya, sudah adat mungkin kayak gitu tuh. Nah, justru itu maksud gue gini. Nah, menyambung dari masalah ini sebenarnya yang perlu kita, ya gimana ya, kalau saya mungkin omongan ini omongan basi sih, cuma maksudnya gini, kita tuh bermedia sosial, bermain internet dengan itu memang harus bersikap dewasa. Bukan berarti dengan adanya kayak Instagram, dengan media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, apapun lah, ada kolom komentar gitu, atau ada kolom status, kita bisa seenaknya nge-bash orang gitu tanpa merasakan konsekuensinya gitu. Gimana kalau misalnya orang ini kebetulan nah itu konsekuensi dia kayak gitu bisa jadi bocor. Ya tapi kan gini, maksud gue gini, konsekuensi itu dia bisa jadi bocor, fine. Tapi balik lagi, yang harusnya diserang siapa? Bukan salah dia dong bocor. Kan dia mah sudah sesuai perjanjian, dia dibayar, dia ngasih. Tapi dia bisa boleh dia keberatan dengan bocor itu. Boleh. Kalau dia mau nuntut misalnya gitu, mau dibawa ke kasus ini ya bisa.
Ini kan sebenarnya jadi apa, pelanggaran hak kekayaan intelektual kalau mau. Udah mah perbuatan tidak menyenangkan. Tapi tetap bagian dari resiko kan, nggak bisa dipikirin kan ya. Bisa jadi let's say misalnya ya gimana ya. Kayak gini film aja banyak bajakannya. Kita ngomong kasus yang ramai lagi, misalnya kasus video 19 detik. Oh aduh, cuma 19 detik. Iya, cuman kan gini. Kita kan sudah tahu mbak-mbaknya pelakunya nih. Ternyata sudah mengakui. Ya, sudah mengakui mbak-mbaknya ini pelakunya. Yeah. Tapi kan kita menghukum dia, terus yang ngotot, wah berarti itu dipidana nggak sih? Enggak, cuman maksudnya kan kita menghujat. Dia kan korban ya, kita menghujat, wah ini berarti selingkuh nih, bla 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 lah segala macam yang tidak ada hubungannya dengan si video itu. Permasalahannya penjahat sebenarnya kan balik lagi, penjahat sebenarnya orang ini adalah korban. Dalam kasus itu korban. Kenapa? Dia ngebuat video itu untuk dirinya sendiri. Iya dong. Tidak ada. Tapi tidak akan terjadi kalau dia tidak memvideokannya. Tapi balik lagi itu kan hak. Let's say gini. Itu resiko. Iya, tapi hak. Iya. Gini, hak. Ya. Bukan berarti tanpa resiko. Tapi itu hak saya. Kalau ada orang melanggar hak saya, iya. Ini kan maksudnya gimana ya? Dia melakukan sesuai dengan hak yang melakukan, sesuai dengan koridor dia, masih di hak dia. Dia nggak ngerekamin orang lain loh. Dia ngerekam dirinya sendiri. Iya. Iya dong. Iya. Dia ngerekam dirinya sendiri. HP-nya hilang. Ternyata wow. Iya, gitu terus kan. ada yang menyebarkan. Iya. Kita sibuk nyari siapa yang jadi mana membenarkan tindakan si Mbak ini dalam tanda kutip hak. Iya, dalam tanda kutip yang lain tidak gitu. Iya kan, kalau misalnya kita ngomongin itu, hak, itu gini, ya. kalau kita ngomongin haknya dia, ya dia berhak untuk seperti itu. Apa hak kita untuk apa, maksudnya apa, gimana ya, kita bukan siapa-siapanya nih, kenapa kita ngehujat, logikanya gitu. Kita tidak berhak untuk menghujat dia, kayak kita tidak pernah bersalah aja. Cuma maksudnya pada hak dia begitu. Oke, dia mau pakai, cuman maksudnya apakah itu benar atau tidak, apa dalam misalnya dia masih katanya kan itu perselingkuhan. Oke, dalam kasus itu apakah itu benar atau tidak, itu kan jelas secara moral itu berarti salah. Tapi apakah kita berhak untuk menghujat dia atau tidak? Enggak. Yang berhak menghujat dia mantan suaminya atau suaminya pada yang memang itu berhubungan langsung dengan dia, orang-orang yang di dekat dia, yang kenal langsung, yang memang ada kaitan sama dia. Lah kita kan kagak. Netizen kan kagak. Hanya tahu saja. Hanya kenal karena dia public figure. Lah alasannya apa? Lah kalau ngomong lah itu yang di kalau menghujat ada pendapat gak sih? Dengerin dulu. Itu di situs-situs pipip. Iya. Kan banyak tuh video ini orang Indonesia lagi. Ya. Karena gak terkenal. Enggak kan? Bisa kalau tapi bukan 19 detik, bisa semenit, 3 menit. Iya sih. Beda. Gitu kan? Tapi cuman karena dia enggak terkenal, kita enggak ngehujat. Karena kita enggak tahu anaknya siapa, kita enggak ngehujat. Kita enggak ngomong kasihan ya anaknya. Iya sih. Iya. Gitu loh. Maksud gua, itu kalau kita nyebar ke kasus itu, makanya nah ini kasus, kalau ngomongnya kasus MY juga sama. Kita lupa si MY ini secara ininya adalah dia adalah orang yang haknya dilanggar, yang haknya diambil gitu loh. Karena hak untuk menyebarkan itu sepenuhnya ada di tangan dia gitu loh. Pas apapun alasannya orang ini menyebarkan, mau menghina, mau menjadikan ini drama, mau mempermalukan dia atau apapun, kita justru harus menghujat si orang ini, si yang penyebar. Kenapa? Karena kebiasaan kayak gini gitu loh, kalau nggak ada efek jerah ya nanti kena bisa ke konten-konten kreatif lain juga. Banyak penyebar gitu. Kita harus berhenti menyalahkan si objeknya gitu loh, menyalahkan ini, karena kan ya itu hak dia. Mau foto tanda kutip foto Google pun mau enggak gitunya. Gitu loh. Kita kalau ngomong, kita berhak nggak menghujat? Berhak. Ya secara tidak langsung sih berhak. Kita berhak untuk ngomong apa. Hujat tuh pendapat nggak sih sebenarnya? Ya kita berhak berpendapat, kita berhak ini, tapi juga harus tahu batasan, harus tahu. Takutnya tiba-tiba liwat gitu ya, kan. Sekarang gini, ada dari beberapa postingnya, yang gue nggak tahu sih dia bener kalau nggak salah memang dia ada yang ngomong dia depresi juga. Ya kata intinya ada mental illness lah ya. Mental illness.
dinas, kita nggak tahu benar atau tidak. Sekarang gini, karena tidak ada ronsen dokternya. Iya, gitu. Nggak ada dia ngomong, dia pakai foto dokter ya, gitu. Di foto nih gua ternyata. Ya. Let's say gini, let's say dia bohong. Let's say dia bohong cuman buat cari attention doang. Ya kita udah ngasih panggung ke dia. Makin terkenal lah. Iya. Buruk gini loh. There's no such thing as bad publicity. Bad publicity is a good publicity. Maksudnya ya publisitas jelek juga itu publisitas. Dia makin terkenal. Jadi kalau ngomong, dia cari perhatian terus lu dramain, ya Anda berkontribusi menaikkan dia, membuat dia terkenal gitu loh. Iya. Kalau ngomong dan yang lebih fatal adalah gimana kalau dia benar? Kalau dia benar punya mental illness. Terus kita semua orang dengan enak gitu, wah ini gini, wah dia mah begini, wah dia mah cewek nakal, wah dia cewek nyebelin, bla 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 segala macam, terus dia merasa oke, gua nggak ada harganya tidur di dunia gini, terus gantung diri. Waduh, gak ada tanggung jawab kan? Terus habis itu baru semua orang ngomong, aduh kasihan ya, waduh gini ya, waduh, atau malah ada yang lebih parah, wah goblok kenapa dia begitu, padahal tanpa sadar orang-orang itu ya mengasis, ya diasis gitu kan, membantu berkontribusi tidak langsung sih, mendorong gitu. Iya nggak ngedorong sih, cuma ngedesak aja ke ujung jurang gitu. Bisa sadak gitu kan, ya tolol gitu loh maksud gue. Jadi gini, yang drama tahun baru ini sebenarnya jujur kalau dari kacamata gue, dramanya apa ya, maaf aja ini menunjukkan ya jeleknya kita, ya jeleknya kebanyakan orang gitu dalam bersosial media atau dalam dalam memandang satu perkara gitu. Kita senengnya adalah begitu lihat ada orang jatuh bukan ditolongin, atau setidaknya kita diemin deh, tapi udah jatuh kita lemparin batu, lemparin tangga, ya nanti kan diinjak pula malah berdiri lagi ya kan, kayak cerita kuda aja ya kan. Ya. Maksudnya gimana ya, kita tuh senangnya kalau ada orang jatuh tuh bukan ditolong gitu, dia makin diinjak-injak, makanya kan kepuasan sendiri ya, demi entah alasannya apapun gitu. Makanya maksud gue tuh gimana ya, yang gue pengen tuh maksudnya gimana kalau di 2021 ini gitu, di tahun yang baru ini gitu, daripada resolusi macam-macam lah, resolusi yang paling simpel aja. Gimana kalau kita beresolusi adalah untuk lebih bijak, lebih dewasa dalam bersosial media gitu. Supaya supaya kita tidak mempopulerkan orang, kita tidak make stupid people famous. Kita tidak membuli orang yang sedang jatuh gitu loh. Tapi kita bisa menyebarkan positif gitu, hal-hal positif gitu. Karena dari 2020 ke 2021 ini kita masih akan hidup di masa-masa kelam gitu loh, di masa-masa kelam pandemi ini gitu loh. Makanya maksud gue tuh ya udahlah, oke, drama fine gitu, tapi bagaimana kalau kita bikin drama-drama positif gitu, misalnya yang asik-asik gitu, kita share yang membahagiakan lah, jangan share yang menjatuhkan orang gitu. Itu jadi kalau drama ini jujur aja ya, itu yang gue tangkap malah bukan dari si dramanya, tapi lebih dari sifat orang-orang yang ya reactionnya gitu loh. Begitu saudara Fausta, asik. Ya saya sih semoga cepat-cepat tenggelam lah. Kalau memang gua rasa belum bisa orang-orang belum bisa mengontrol, mungkin nunggu orang itu capek dulu Rut. Iya, jadi ketemu tenggelam lah. Maksudnya gimana ya, berharapnya sih kalau ada yang denger gitu ya, ini mengetuk hati. Waduh, kok jadi religi ini anjing. Enggak, cuma maksudnya gimana ya, supaya orang-orang mending lu udah jangan kasih menjauh, menjauh lah gitu. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dibahas gitu, masih banyak hal-hal lain yang bisa dibuat asik gitu. Misalnya kalau mau kritik pemerintah misalnya dibui biar hilang. Aduh. Atau ngeritik ormas, ngeritik dan saran gitu. Kalau ormas saya juga nggak berani kayaknya Bang. Atau ngeritik ormas misalnya biar dikepung. Misal gitu maksudnya.
nanti diarak lagi diarak-arak lagi nanti. Kan maksudnya biar gimana gitu atau apalah gitu. Lebih berkelas dikit gitu. Iya, lebih pokoknya kalau gimana ya kalau kita mau ini tuh atau cari share yang kasih lagi yang ini hobi kalian ya, lah gitu misalnya karya, misalnya ada yang bikin kostum baru, ada yang cosplay baru, ada yang kalau dari cosplayer ya, atau ngasih tahu misalnya share-sharean anime baru, game-game yang lagi rame, yang lagi in, lebih berguna itu. Ya maksudnya lebih menyenangkan gitu, lebih ini daripada kita share yang menjatuhkan orang lain gitu kan. Yes. Gitu. Itu yang ini ya masih yang gimana ya jangan ini lagi kita nih hidup dalam kondisi negatif, jangan tambah negatif gitu maksudnya. Kelam woi, media sosial lain kelam woi. Oke lah, kalau gitu. Semoga kalian berubah. Asik. Untuk si MJ tolong ya, mohon maaf nih. Tambah lagi effortnya. Iya, jadi kalau denger ya enggak tahu gak sih kalau denger ya gitu. Cuman maksudnya ya ini 2021, ini tahun yang baru, ini bulan yang baru juga, Januari ya, masih bulan 1 gitu. Ya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di 2021 ini. Amin. Yes, gitu. Anjir. Enggak usah yang susah-susah itu aja tuh. Medsosnya bersih lah gitu, biar asik. Asik. Oke deh. Ya. Saya Profesor Rode, ya pamit. Terima kasih sudah mendengarkan.